Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Makna dan Respon Bijak dalam Kehidupan. Pak Syahsyam post quote di grup Edisakius Writing Community. Jangan pernah menerima pemaknaan hidup Anda dari orang lain. Ini adalah hidup Anda. Maknailah hidup Anda sendiri. Dan Bu Sri Julianti menanggapi, setuju Pak Syam, orang lain terkadang merasa lebih pintar dari diri kita. Saya punya teman, suaminya demensia parah, jadi harus tinggal di rumah sakit. Teman-teman dan keluarga menyalahkan dia. Dia jadi sedih sekali dan membuka file-file lama untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia seorang perawat, hidupnya jadi susah sekali. Kasihan. Menuding kan memang lebih mudah, hanya butuh 1 jari dibanding menepuk dada yang butuh 5 jari, telapak tangan, dan introspeksi diri sebagai sikapnya. Demikian Pak Aurelius menimpali. Ya Bu, tekanan sosial memang kebanyakan membuat beban bagi yang mengalaminya. Yang bisa dilakukan adalah mengacu lagi seberapa peran serta orang-orang tersebut dalam kehidupan dirinya. Jika tidak ada sama sekali, maka ia perlu mengubah cara pandangnya sendiri atas situasi tersebut. Mengapa omongan orang lain lebih menjadi momok, sementara ia sendiri yang tahu persis situasinya? Ulas Pak Syam. Familiar dengan kisah ini? Saya terkesan dengan Nancy Dufresne yang berkomentar, beliau mengambil keputusan bukan berdasarkan perasaannya, karena perasaan itu berubah-ubah dan perasaan tidak diciptakan Tuhan untuk memimpin kita. Apalagi kata orang, beliau mengambil keputusan berdasarkan apa kata firman Tuhan. Itu kebenaran yang sejati. Perasaan dan personality memberi warna dalam kehidupan, tetapi setelah lahir baru, percaya Tuhan, menjadi ciptaan baru, kita harus berpikir seperti Allah berpikir. Itulah yang disebut renewing our mind, alias memperbaharui pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Semakin selaras dengan pikiran Allah dan firman-Nya, semakin hidup kita berkemenangan. Saya ternyuh membaca komentar Bu Sri. Daripada temannya sibuk membuka file-file lama, sekedar mengcounter dia tidak bersalah, mengapa tidak datang saja kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran, kepedihan yang dialaminya kepadanya, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan mengajarkan pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Tuhan yang akan membuat orang yang menyalahkannya sadar bahwa itu bukan salah sang istri dengan caranya yang tidak terpikirkan. Mengapa si istri disalahkan? Karena suaminya demensia parah yang dianggap tidak bisa disembuhkan. Si istri dituduh penyebabnya. Benarkah demikian? Bersama Tuhan, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Kita menganggap demensia tidak bisa disembuhkan karena kita belum tahu cara penyembuhannya.
Sesungguhnya demensia bisa disembuhkan, tetapi kita kurang pengetahuan seperti apa yang dikatakan Hosea, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Apakah pengetahuan ada? Ada, tetapi menanti untuk ditemukan manusia. Seperti juga saat penisilin ditemukan. Sebelum penemuan penisilin, infeksi sederhana sering berujung kematian karena belum ada antibiotik. Luka kecil, penyakit seperti pneumonia dan infeksi dari persalinan atau luka perang dapat menyebar dengan cepat dan fatal. Pada tahun 1928, Alexander Fleming, ilmuwan Inggris, secara tidak sengaja menemukan bahwa jamur Penicillium notatum di laboratoriumnya membunuh bakteri Staphylococcus. Zat pembunuh bakteri ini disebut penisilin. Penelitian lebih lanjut di tahun 1930-an hingga 1940-an oleh Howard Florey and Ernst Boris Chain memungkinkan produksi massal penisilin, terutama di Perang Dunia Kedua, yang akhirnya menyelamatkan banyak nyawa tentara dari infeksi luka. Penisilin terbukti efektif mengatasi berbagai infeksi bakteri dan dianggap sebagai penyelamat jutaan nyawa. Keberhasilan ini menjadi awal era antibiotik modern, membuka jalan bagi pengobatan infeksi yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan dan mengurangi angka kematian secara signifikan. Dengan cara yang sama, daripada terluka dan tertuduh, datang saja kepada Tuhan agar kesalahpahaman dibereskan dengan caranya yang ajaib, sehingga teman Busri bisa melanjutkan hidup dengan damai dan sukacita, karena damai Allah melampaui segala situasi yang kita alami. Untuk mengubah hidup, Anda harus mengubah cara Anda berpikir. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.